Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam kondisi fit, sehat di tengah-tengah wabah penyakit COVID-19, dan semoga kita secepatnya dipertemukan di dalam kelas karena mungkin sangat rindu untuk bertatap muka dengan santri-santri yang soleh dan soleha, begitu ya. Oke, siapkan terlebih dahulu buku tulis, sejarah, dan pulpennya karena hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Pertama, kita akan mempelajari mengenai manusia-manusia purba yang ada di Indonesia, begitu ya. Oke, silahkan ditulis judulnya manusia purba di Indonesia. Oke, di Indonesia fosil manusia purba sebagian besar ditemukan di Pulau Jawa, begitu. Teman-teman di Jawa memiliki arti penting karena berasal dari segala zaman. Karena minggu kemarin kita udah membahas mengenai beberapa zaman ya. Ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, ada Neozoikum dan sebagainya. Di fase zaman Neozoikum ada Pleistosen dan sebagainya. Nah, di lapisan Pleistosen sehingga tampak jelas perkembangan badaniah atau jasmani manusia tersebut, perbedaannya begitu ya. Kemudian, sistem yang dipergunakan dalam penggolongan makhluk hidup adalah sistem yang berdasarkan evolusi atau evolusi biologis yang berlangsung berjuta-juta tahun yang tidak meninggalkan bukti secara lengkap dan jelas, begitu ya. Oke, kita langsung saja. Jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada jenis Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga jenis Homo. Oke, kita lihat apa sih perbedaannya di antara 3 jenis manusia purba ini. Oke, yang pertama Meganthropus. Meganthropus itu berasal dari 2 kata. Mega atau megas artinya besar gitu ya, dan atau raksasa, dan anthropus adalah manusia begitu. Jadi secara bahasa Meganthropus artinya adalah manusia yang besar atau manusia raksasa begitu ya. Oke, jenis manusia purba Meganthropus ditemukannya oleh Van Koningswald atau fosilnya begitu di daerah Sangiran pada tahun 1936. Hasil penemuannya ini sering dikenal dengan nama Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Meganthropus tadi ya, manusia besar atau manusia raksasa. Paleo itu zaman dulu, Javanicus artinya Jawa. Jadi Meganthropus paleojavanicus artinya manusia raksasa yang ditemukan di Pulau Jawa. Oke, nah seperti ini ciri-cirinya dan gambarannya begitu ya. Yang satu memiliki tulang pipi yang tebal, duanya memiliki otot rahang yang kuat dan tidak memiliki dagu. Nah, ini ciri khas dari Meganthropus paleojavanicus. Kemudian memiliki tonjolan belakang yang tajam. Jadi tengkorak belakangnya itu tajam begitu. Kalau kita kan landa ya, tulang belakang kita. Kemudian yang kelimanya memiliki tulang kening yang menonjol. Tulang kening itu tulang yang di atas mata begitu ya. Jadi menonjol, depannya menonjol, belakangnya tajam begitu. Kemudian memiliki perawakan yang tegap. Makanannya tumbuh-tumbuhan. Ini dilihat dari struktur giginya begitu. Kalau kita kan omnivora ya, bisa makan herbivora, tumbuh-tumbuhan, dan karnivora juga, daging juga. Kalau ini tumbuh-tumbuhan. Dan hidupnya berkelompok dan berpindah-pindah atau nomaden itu, dan tinggal di gua-gua begitu. Ini ciri khas dari Meganthropus paleojavanicus. Silakan untuk dicatat ya. Oke. Yang kedua namanya Pithecanthropus. Oke. Pithecanthropus berasal dari dua bahasa juga. Pitheca atau tegak, berjalan tegak, kan anthropus adalah manusia. Jadi Pithecanthropus adalah manusia kera yang berjalan tegak gitu. Oke. Pithecanthropus merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil ini berasal dari Pleistosen bawah dan tengah. Pleistosen itu zaman Neozoikum ya, zaman terakhir itu. Nah, mereka hidup dengan cara berburu makanan. Mereka sudah memakan segala, tetapi makanannya belum diolah.
Jadi sudah bisa memakan daging, tapi belum bisa diolah, belum dipasak begitu ya. Ini jenis-jenisnya ada Pithecanthropus erectus yang pertama, atau erectus itu artinya tegak ya, atau berjalan tegak. Jadi ini adalah manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Trinil. Ciri-cirinya volume otak mencapai 900 cc. Nah, kalau volume otak manusia modern itu lebih dari 1000 cc, sedangkan volume otak kera hanya 600. Jadi ini diantara kalau menurut volume otak diantara manusia dan kera, jadi disebutnya manusia kera. Perbedaannya ya, kalau volumenya lebih besar maka dia bisa berpikir lebih dalam dan sebagainya. Kemudian berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, giginya udah bisa memakan daging. Tinggi badannya sekitar 165 sampai 170 cm. Berat badannya sekitar 100 kg, berarti besar gitu ya, gemuk gitu ya. Kemudian makanannya masih kasar dengan sedikit dikunyah. Dia belum diolah, belum dipasak, belum bisa masak dan sebagainya. Kemudian hidupnya diperkirakan 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu. Oke, jenis yang kedua dari Pithecanthropus ada namanya Pithecanthropus mojokertensis gitu. Nah, di sini ditemukan di Mojokerto, Pithecanthropus mojokertensis oleh Van Koningswalagi. Makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2,5 atau 2 sampai 2,25 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus ini tipe ya, juta tahun yang lalu. Pithecanthropus mojokertensis mempunyai ciri-ciri berbadan tegap, mukanya menonjol ke depan begitu. Ini seperti di dalam ilustrasi di sampingnya ya, dengan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat. Ini juga masih dalam kategori manusia kera ya. Kemudian ada yang ketiga Pithecanthropus robustus, artinya manusia kera yang kuat. Fosilnya seperti yang di samping, ditemukan oleh Weidenreich dan Van Koningswalagi pada tahun 1939 di Trinil atau di Lembah Bengawan Solo. Ciri-cirinya tinggi badannya 165 sampai 180 cm. Nah, volume otaknya 750 sampai 1000 cc. Masih di bawah manusia dan di atas kera. Bentuk tubuh dan anggota badan tegap, alat pengunyah dan alat tengkuk kuat, ini udah bisa memakan daging begitu ya. Gigi geraham besar dengan rahang yang kuat. Kemudian bentuk tonjolan di kening masih tebal. Jadi di atas mata itu tuh kan kalau kita landai ya. Nah, ini tebal. Bagian belakang tampak menonjol. Nah, belakangnya juga menonjol gitu. Kemudian tadi kan yang pertama ada Meganthropus, kedua Pithecanthropus. Nah, yang ketiga jenisnya namanya Homo. Homo merupakan manusia purba terakhir yang ditemukan di Indonesia. Ciri-cirinya muka lebar dengan hidung yang lebar, kemudian mulutnya menonjol, dahinya juga masih menonjol. Bentuk fisiknya sudah seperti manusia dengan tinggi 130 sampai 210 cm. Berat badan pun seperti kita ya, 30 sampai 150 kg. Hidupnya pada 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Silakan ditulis ya ciri-cirinya. Oke, adapun jenis Homo yang ditemukan, ada yang namanya Homo soloensis, adalah manusia dari Solo. Begitu. Ditemukan di Ngandong, Lembah Bengawan, Solo tahun 1931 sampai 1934. Penemunya Terhar dan Oppenort. Kehidupan Homo soloensis sudah lebih maju dibanding Pithecanthropus, apalagi Meganthropus, dengan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan hidup dari berbagai ancaman. Jadi dia sudah bisa mengolah barang-barang atau sumber daya di alam untuk mempertahankan hidupnya, seperti tongkat, batu dan sebagainya. Ditemukan di Solo. Yang kedua namanya Homo wajakensis. Ini manusia dari Wajak. Kalau Soloensis dari Solo, kalau Wajakensis dari Wajak. Ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1889 di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Homo wajakensis diperkirakan menjadi nenek moyang dari ras Australoid yang merupakan penduduk asli Australia. Terakhir namanya Homo sapiens, jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Jadi hampir sama dengan manusia sekarang dan memiliki sifat seperti manusia sekarang. Kehidupan mereka sangat sederhana dan hidupnya mengembara. Oke,
Kemudian Homo sapiens digolongkan ke dalam beberapa. Yang pertama, Homo wajakensis atau manusia wajak, merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya. Aduh maaf, bersihin dulu. Dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen atau zaman Neozoikum. Pada tahun 1889 manusia wajak ditemukan oleh B.D. van Richthofen di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian ada Homo sapiens jenis manusia liang bua, ditemukannya oleh Peter Brown dan Mike G. Morwood pada tahun 2003 yang lalu. Temuan ini dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis. Sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang bua di Flores. Liang bua adalah sebuah gua yang dingin, sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar. Bukan tempat bermukim yang zaman bagi manusia pada masa praaksara. Nah, untuk pembahasan hari ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa untuk ditulis materi yang ada di video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.